kita telah menyelesaikan pembuatan kode program untuk form anggota. Selanjutnya kita akan membuat form baru, yaitu form buku. Nah, form buku nanti fungsinya adalah untuk tempat menginputkan data-data buku baru yang akan disimpan di dalam database. Kita tambahkan sebuah form. Untuk menambahkan sebuah form, Anda bisa klik pada project, kemudian Anda tambah di sini, Anda klik add form. Nah, di sini ada kotak dialog yang muncul. Yang akan kita pilih di sini adalah form. Kemudian klik open. Nah, di sini sudah muncul form 2. Oke. Nah, selanjutnya kita rancang bentuk dari form 2 ini. Kurang lebih hampir sama dengan form 1. Anda bisa menambahkan label. Ganti captionnya. Tambahkan sebuah text box di sampingnya. Seperti ini kurang lebih bentuk dari form 2, ya. Form buku. Kita bisa ganti caption dari form ini, caption dari form 2. Kita ganti menjadi form buku. Nah, selanjutnya form ini kita simpan. Kita tinggal klik tombol save project. Nah, di sini ada proses penyimpanan untuk form 2. Kita bisa pilih direktori di mana kita menyimpan form-form yang lain. Nah, untuk project dan form 1, kita simpan sebelumnya pada direktori tutorial. Kita bisa buka direktori tutorial. Sini sudah ada form 1 yang kita rancang pada sesi sebelumnya. Berarti kita juga menyimpan di dalam folder tutorial ini. Klik tombol save. Nah, sekarang dia sudah tersimpan. Selanjutnya kita bisa mengetikkan kode-kode program pada tombol simpan, hapus, keluar, kemudian cari data. Kita juga bisa menampilkan data melalui list view di sini. Kurang lebih program atau kode-kode program yang akan kita pakai tidak jauh beda dengan kode-kode program yang ada di dalam form 1. Anda bisa ikuti kode program berikut ini. Seperti ini kurang lebih kode program yang akan kita gunakan untuk form buku ini. Secara garis besar tidak ada perbedaan dengan kode program yang ada dalam form anggota. Cuma di sini kita menukar nama field yang sesuai dengan tabel T buku. Nah, sebelum kita memahami kode program untuk form 2 ini, Anda perhatikan dulu objek-objek yang digunakan di dalam form 2 masih sama susunannya dengan objek-objek yang digunakan di dalam form 1. Sini namanya teks 1, ini namanya teks 2, teks 3, teks 4, ini namanya comment 1, comment 2, comment 3, dan list view 1. Ini bernama list view 1. Kita kembali lagi ke kode program pada form 2. Klik nama formnya, kemudian klik view kode.
Nah, di sini ada perintah select bintang from T buku. Berarti di sini nama tabelnya kita ganti dengan tabel kedua, tabel T buku, where KD buku. Ini KD buku adalah field yang ada di dalam tabel T buku. Sama dengan teks 1. Nah, di sini ada perintahnya if tabel titik EOF sama dengan false. Ini masih sama dengan form 1, cuma di sini update T buku. Nama tabelnya di sini buat T buku. Set ini filenya fil KD buku. Tetap teks 1. Berarti fil-fil yang ditulis di sini adalah fil-fil yang ada di dalam tabel T buku. Begitupun pada perintah insert ini. Fil yang digunakan pada bagian insert into T buku ini adalah fil-fil yang ada dalam tabel T buku. Kita bisa lihat perintah-perintah yang lainnya semuanya sama dengan apa yang ada pada form 1 sebelumnya. Cuma di sini kalau Anda perhatikan pada private subform load, ini namanya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau tadi sebelumnya kita buat di sini kode anggota, berarti di sini kita buat kode buku. Kemudian judul buku, pengarang, penerbit. Jadi form load ini fungsinya adalah untuk mendaftarkan kolom atau menambahkan kolom-kolom yang akan ditampilkan pada list view. Ini sub isi list view. Filenya di sini kita pakai adalah fil-fil yang ada dalam tabel T buku. Ini proses dalam kode program teks 1 keypress untuk pencarian data. Filenya yang dipakai juga fil-fil pada tabel T buku. Ini untuk fokus data. Nah, berarti sampai langkah ini kita sudah selesai mengetik kode program untuk form 2. Ya, berarti sebagai panduan bagi Anda, kode program pada form 2 ini hampir sama dengan kode program yang ada dalam form 1. Tapi di sini kita perlu mengganti nama tabel, nama field yang sesuai dengan kondisi pada form 2.